Perjalanan kita dimulai dengan pertanyaan, bisa nggak sih kita bisa selalu menang dalam permainan tic-tac-toe? Kita coba lihat game lain, contohnya ini. Taulah, ini game yang intinya ada dua pemain dan tiap pemain punya 3 jari, semut, manusia, dan gajah. Habis itu, tiap pemain secara bergantian mengeliminasi satu jari lawannya sampai dua-duanya tersisa cuma satu. Terus menang kalahnya ditentuin dari kondisi akhirnya. Semut menang lawan gajah, gajah menang lawan manusia, dan manusia menang lawan semut. Nah, di game ini, kalau kalian coba-coba, pemain yang mulai duluan pasti kalah. Rumusnya, pemain kedua tinggal pilih yang di kanan dari yang dipilih pemain pertama. Udah, terus kita tinggal pakai logika dikit, pasti bisa menang. Pertanyaannya, apakah ada hal yang sama di game tic-tac-toe ini? Sebelumnya, kita harus sepakat karena ini permasalahan game teori, kita asumsikan kedua pemain bermain secara optimal. Intinya mereka nggak bodoh. Approach yang akan kita ambil pada video kali ini adalah dynamic programming. Intinya, pakai kode untuk membrute force, mencoba semua kemungkinan, tapi brute force-nya itu pinter. Nah, oke. Karena kita mau simulasiin semua kemungkinan, maka kita butuh tahu ada berapa banyak state yang mungkin. Ini penting karena kalau state-nya terlalu banyak, maka algoritma kita akan sangat lama, malah mungkin nggak bakal selesai. Oke, state itu apa? State itu adalah kondisi game kita sekarang. Ini adalah dua contoh state yang berbeda. Namun dapat dilihat yang kiri valid dan yang kanan itu nggak valid. Kenapa? Karena yang kanan terdapat dua pemain yang memiliki strike 3. Padahal pada permainan yang asli, kalau udah ada satu pemain yang punya strike 3, permainan akan langsung berhenti. Oke, balik lagi ke brute force. Karena setiap kotak bisa diisi X, O, atau kosong, berarti setiap kotak punya 3 kemungkinan. 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3, atau kita pangkatin sama jumlah kotaknya jadi 3 pangkat 9, yang sama dengan 19.683. Kurang lebih 10.000 lah, 1/4. Dan angka ini ternyata masih sangat mudah untuk disimulasi oleh komputer, sehingga approach kita dapat digunakan. Sebelum kita lanjut, buat teman-teman yang sadar 3 pangkat 9 itu masih menghitung state yang nggak valid. Kalau banyak kemungkinan aslinya malah kurang dari itu. Ya, aslinya ada 4.520 state, ini dihitung pakai simulasi. Dan ini DP-nya. Tenang, di akhir video ini aku yakin apa yang kita lihat di sini akan make sense. Nah, sekarang kita lupain apa yang baru saja kita lihat dan oke. Kita pertama punya array state, yaitu representasi dari state kita sekarang. 1 itu X, min 1 itu O, dan 0 berarti kosong. Ini adalah beberapa contoh dari array state. Paham? Nah, sekarang array state ini dia punya teman, namanya array DP. Jadi si array DP ini, dia bakal menyimpan verdict, bisa 1, 0, atau min 1, untuk setiap state. Waduh, gimana tuh? Jadi misal gini, ini artinya pada state 10 min 1, 10 min 1, 100, itu nilai array DP-nya 1. Yang berarti 1 atau X pasti menang. Yalah, orang game itu udah selesai. Nah, kalau misalnya kayak gini, ini artinya pada state tersebut, apapun yang dia lakukan setelahnya, si min 1 atau O pasti menang. Terakhir kalau gini, ini artinya apapun yang dilakukan setelah itu, mereka pasti akan berakhir draw atau seri. Tentu saja semua ini dengan asumsi kedua pemain bermain secara optimal. Jadi array DP ini merepresentasikan outcome atau hasil yang akan didapat jika kita berada di state tersebut. Habis kenalan sama teman kita, sekarang kita butuh observasi. Observasinya adalah hasil atau verdict dari state sekarang tidak dipengaruhi oleh langkah yang diambil sebelumnya. Jadi, dua bocah ini memiliki verdict yang sama. Walaupun mengambil jalan yang berbeda, karena state akhirnya sama. Nah, dengan observasi ini, kita juga bisa tahu siapa yang bakal gerak di suatu state. Kita cukup menghitung jumlah gerakan yang udah dibuat di state tersebut. Nah, dengan asumsi X mulai duluan, kita bisa lihat kalau jumlah gerakannya itu genap, yang gerak adalah X. Kalau jumlah gerakannya itu ganjil, yang gerak itu O. Kita sebut jumlah gerakan ini sebagai CNT.
Konsekuensi lain dari ini adalah permainan akan selalu berakhir jika CNT sama dengan 9 atau boardnya udah penuh. Lalu terakhir, kita punya fungsi check state yang akan mengecek apakah pada state sekarang ada yang menang atau enggak. Dari definisi kita, sudah jelas kita tertarik dengan DP 00000000. Tapi, bagaimana cara kita mengisi array DP-nya? Nah, anggap sekarang kita berada di state ini. Untuk memvisualisasikan algoritma, kita bakal bikin decision tree. Nah, ini adalah state yang mungkin terjadi setelah ini beserta nilai DP-nya masing-masing. Sekarang, berapa nilai DP untuk state ini? Tentu saja kalian bakal jawab 1, karena di posisi ini X yang gerak, X pasti pilih yang itu, dan X pasti menang. Gimana kalau state yang ini? Tentu saja nilai DP-nya min 1. Poinnya adalah, kalau X yang gerak, dia pasti nyari state selanjutnya di mana dia menang. Dengan kata lain, nilai DP-nya 1 atau maksimum. Sebaliknya, kalau O yang gerak, dia pasti nyari state setelahnya yang di mana O menang. Atau nilai DP-nya min 1, minimum. Kalau kepepetnya nggak ada yang dicari, mereka bakal milih yang 0 daripada kalah ya kan. Kalau nggak ada lagi kayak di contoh ini, berarti mereka terpaksa ngambil state yang itu. Dan dalam kasus ini berarti dipastikan kalah. Kita akan terus melakukan ini secara rekursif dengan base state pada saat permainan berakhir. Udah, itu adalah algoritma yang akan kita lakukan. Selain itu, kita juga bakal nyimpen gerakan optimal di array lain untuk keperluan kita ke depannya. Dengan begitu, akhirnya kita bisa memahami arti dari persamaan di awal tadi. Oke, yang ini artinya, kalau genap, berarti X yang gerak, dia nyari yang maksimum. Sebaliknya, kalau ganjil, dia O yang gerak, dia nyari yang minimum. Kalau gamenya udah selesai, berarti dia bakal ngecek verdictnya sekarang. Terus kita rekursiin terus-menerus untuk semua possible state dimulai dari state 00000000 atau saat boardnya kosong. Dan ternyata nilai dari DP 00000000 adalah 0. Yang berarti terbukti bahwa kita tidak bisa menang dalam permainan tic-tac-toe. Aku juga bikin judger untuk membuktikan hal ini benar. Jadi konsepnya si A bakal ngikutin gerakan optimal dari DP kita, lalu judgernya akan nyoba semua kemungkinan gerakan. Dan bener aja, ternyata si A selalu antara draw atau menang. Yang berarti, algoritma kita nggak salah. Aku juga nyoba dalam tanda kutip bot kita ke botnya Google. Dengan web scraping, kita bisa simulasiin bot Google versus botku. Dan tentu saja hasilnya bakal draw. Tapi kalau dilihat, gerakan yang diambil Google dengan gerakan yang disarankan botku ini sebenarnya mirip-mirip. Hal ini semakin menguatkan kebenaran dari metode ini, atau mungkin juga Google menggunakan algoritma yang sama. Nggak tahu. Tapi yang paling penting, jadi kalau lain kali kalian bingung, Bang, kalau gabut enaknya ngapain? Kalian tahu, jangan pernah main tic-tac-toe, karena kalian nggak bakal bisa menang. Oke, itu adalah videonya. Kalau kalian punya saran atau misalnya Bang, bagian ini salah, oke silakan langsung komen aja di bawah. Aku sangat terbuka dan terima kasih atas supportnya.